Wanawangna rimalasti kaing ilang panjati awan. Situ muntah-muntah cukup banyak, dan anehnya muntahnya ini cukup busuk baunya dan seperti lumpur atau kotoran atau air comberan yang sangat kotor. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang dibagikan oleh kenalan saya, dan kejadiannya sudah cukup lama. Cerita ini dialami oleh Fajar ketika dia melakukan perjalanan antara Jogja sampai ke Ponorogo ya, melalui jalur perbukitan ketika itu. Jadi melewati wilayah Wonosari dan daerah Klaten, Wonogiri. Nah, kejadian ini sekitar tahun 2002 ya, sekitar tahun 2002, pokoknya sekitar 2000 ke atas, tahun 2000-an ke atas. Saat itu Fajar kuliah di Jogja dan mau kembali ke Ponorogo melalui jalur tersebut. Jalur tersebut banyak area-area spot-spot perbukitan yang sepi dan tidak banyak kendaraan yang lewat. Ketika itu dia pulang menjelang maghrib ya. Nah, karena dia merasa keletihan setelah jadi sampai area situ menjelang maghrib dan dia pulangnya sore ketika itu. Nah, di suatu area karena dia merasa keletihan, dia ketika itu berpikir untuk istirahat dulu. Dan setelah sekian lama naik turun daerah perbukitan di situ, di jalan tersebut ya, di jalur tersebut, dia menemukan suatu tempat atau spot yang cukup seger ya, cukup bagus pemandangannya, dan di situ ada pohon yang cukup besar. Cuman Fajar tidak tahu jenis pohonnya apa, tapi cukup besar di situ. Nah, di bawahnya ada kursi atau dingklik ya dalam bahasa Jawa ya. Jadi kursi panjang dari kayu. Orang Jawa biasanya nyebutnya dingklik. Biasanya kursi ini ada di warung-warung ya zaman dulu, atau di area-area tertentu untuk mereka orang-orang zaman dulu biasanya duduk-duduk ya di bawah pohon atau tempat-tempat tertentu. Nah, Fajar ketika menemukan tempat tersebut yang dia merasa cukup nyaman untuk istirahat sebentar, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat sebentar di situ ya. Dia
duduk-duduk di situ sambil melihat pemandangan alam yang bagus di wilayah itu, dan terasa sangat segar udaranya dan juga sepi jalannya, jadi sangat nyaman untuk bersantai ketika itu. Dia pun akhirnya baring-baring ya di Dingklik ini, baring-baring. Nah, ketika dia baring-baring ini, ada satu motor yang lewat, orang lewat di jalan tersebut, dan dia memberi seperti memberi kode ke Fajar untuk pergi dari tempat tersebut ya. Tapi Fajar tidak terlalu mengerti ketika itu kode yang orang ini berikan, dan tidak terlalu peduli ya. Jadi dia hanya melihat dan tersenyum, lalu kembali baring-baring lagi di Dingklik tersebut. Nah, ketika dia baring-baring ini, waktu itu sudah cukup gelap ya, sudah menjelang maghrib. Dia merasa ada yang menjalar di tubuhnya, jadi ada seperti yang merambat di tubuhnya, sehingga dia langsung terbangun dan memeriksa tubuhnya. Ternyata tidak ada apa-apa ya. Lalu dia kembali baring lagi. Nah, ketika dia baring lagi ini, dia merasa ada sesuatu yang menggelitiki kakinya ya. Lalu dia pun mengusap-ngusap telapak kakinya, karena di situ dia merasa ada yang seperti merambat atau meraba telapak kakinya tersebut. Dan ketika dia mengusap-ngusap telapak kakinya dan memeriksanya, tidak ada apa-apa di situ. Akhirnya dia kembali baring lagi. Nah, saat itu dia merasa ada yang seperti menempel di telinganya. Lalu dia pun mengusap-ngusap telinganya. Sering seperti itu ya, jadi seperti ada yang menyentuh badannya, seperti binatang atau apa, tetapi tidak ada apa-apa di situ. Dan karena kondisi Fajar saat itu sudah keletihan, di Dingklik ini pun dia ketika itu tertidur, tanpa sadar tertidur. Nah, ketika dia tertidur ini, dia mendengar suara yang sangat ramai di sekelilingnya. Jadi banyak anak-anak di situ, suaranya cukup ramai. Dan di saat Fajar terbangun dan mau melihat sebenarnya siapa anak-anak tersebut, kok suaranya banyak sekali dan mengapa mereka berkumpul di situ dan mengganggu tidur dia atau istirahatnya. Tetapi ketika dia mau bangun, ternyata dia ketindihannya, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa melakukan apapun, dan hanya bisa mendengar suara-suara tersebut. Akhirnya Fajar berusaha untuk bangun dan lepas dari kondisinya saat itu, kondisi ketindihannya, di mana dia tidak bisa menggerakkan badannya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan mulutnya seperti terkunci. Nah, setelah cukup lama ketindihan, akhirnya dia pun bisa terlepas dan terbangun ketika itu. Dan ketika dia terbangun dan terduduk, dia melihat kondisi sekelilingnya tidak ada apa-apa ya, jadi masih sepi. Hanya kondisinya semakin dingin karena banyak angin malam ya yang lewat di situ, yang berembus di tempat tersebut, sehingga ketika itu Fajar pun malah merasa merinding ya di tempat tersebut. Ada suara yang cukup ramai tetapi tidak ada apa-apa di situ, padahal dia sangat yakin ketika itu kondisinya sadar ya, cuma dalam kondisi ketindihan. Nah, akhirnya
Fajar ini pun segera kembali ke motornya dan langsung meninggalkan tempat tersebut karena dia merasa merinding. Bahkan ketika itu menjelang dia duduk di motornya, itu ada seperti suara bisikan anak-anak ya, seperti itu, atau ada yang suara seperti seperti itu. Tetapi Fajar sudah tidak mau mempedulikan lagi dan dia langsung menjalankan motornya. Nah, di saat dia menjalankan motornya, dia merasa motornya sangat berat ketika itu, tidak seringan sebelumnya. Jadi cukup payah untuk naik bukit ya. Kalau turun mungkin lebih biasa saja, tetapi kalau dibuat naik itu terasa cukup susah, cukup berat. Dan beberapa kali ketika dia mengendarai motor tersebut, terdengar di sekelilingnya seperti ada suara anak-anak ya, seperti suara ramai anak-anak yang mengumpat-ngumpat atau ngomong-ngomong kecil di sekelilingnya. Dan bila dia menoleh ke kanan kirinya itu tidak ada suara apa-apa, tidak ada apa-apa ya, tidak ada sosok apa-apa di sekelilingnya. Dia pun terus melanjutkan perjalanan, dan karena dia keletihan naik motornya yang cukup berat, naik susah, turun susah, akhirnya dia berhenti lagi di suatu tempat yang kondisinya juga masih sepi ya. Di daerah situ masih jauh dari perkampungan, antara perkampungan yang satu dengan perkampungan yang lain. Dia berhenti di situ dan memeriksa motornya, tapi tidak ada apa-apa di motornya, yang membuat Fajar ketika itu kebingungan ya, kenapa motornya menjadi cukup berat. Dan di saat dia berhenti ini ada beberapa orang yang lalu di tempat tersebut dan seperti terkejut ketika melihat Fajar ya, seperti terkejut atau merasa aneh dan cukup lama mengamati Fajar setiap mereka melewati Fajar. Nah, beberapa saat kemudian Fajar pun kembali melanjutkan perjalanan dan motor itu terasa tetap berat. Dan beberapa kali dia tetap mendengar ada suara ramai-ramai anak-anak di sekeliling telinganya ya, seperti anak-anak yang teriak atau mengumpat-ngumpat, cuman kadang-kadang cuman samar-samar, kadang-kadang cukup jelas. Dan tiba-tiba ketika itu hujan deras di wilayah tersebut, yang padahal ketika itu masih musim kemarau yang jarang hujan ya. Jadi Fajar terpaksa menoleh kanan kiri mencari tempat yang bisa untuk berteduh. Dan tidak lama dari tempat tersebut dia bertemu ada sebuah warung di situ. Dia pun mampir ke warung tersebut karena kondisi seperti itu, hujan lebat dan dia susah sekali mengendarai motornya. Nah, dia pun mampir ke warung tersebut dan menepikan motornya, berteduh di situ sambil memesan beberapa makanannya dan minuman. Nah, di situ ada juga beberapa orang ya, tetapi tidak terlalu ramai. Sepertinya orang lokal di situ ya, dengan baju-baju biasa seperti orang kampung, juga makan di situ, mampir di situ. Nah, setelah sekian lama duduk di warung tersebut dan memesan minuman dan makan, akhirnya Fajar pun kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika hujan dirasanya sudah
tidak terlalu deras lagi ya. Nah, dalam perjalanannya kali ini masih tetap berat motornya, tetapi ditambah lagi Fajar ketika itu merasa pusing ya, tiba-tiba merasa pusing dan mual-mual, seperti perutnya merasakan keanehan. Jadi dia merasa sangat tidak nyaman, dan dia pun terus melakukan perjalanannya sampai beberapa saat sampai beberapa saat kemudian dia melihat ada masjid di pinggir jalan, dan ketika itu tiba-tiba Fajar merasa ingin mampir ke masjid tersebut ya. Jadi biasanya Fajar ini jarang seperti itu, sholatnya pun masih bolong-bolong ketika itu, tapi tiba-tiba ketika itu dia merasa ingin mampir ke masjid tersebut, apalagi dia merasakan badannya tidak nyaman, mual-mual dan lain sebagainya. Akhirnya Fajar pun mampir ke masjid tersebut. Ketika itu waktu sholat Isya ya, waktu jamaah telah selesai sholat Isya, dia mampir ke situ dan berwudu dan sholat Isya di situ sendirian karena jamaah sudah selesai sholat Isyanya. Setelah sholat Isya, dia sempat minum beberapa gelas di tempat tersebut karena disediakan minumannya. Nah, setelah minum, Fajar ini merasa perutnya sangat mual dan dia pun muntah-muntah cukup banyak di situ. Muntah-muntah cukup banyak, dan anehnya muntahnya ini cukup busuk baunya dan seperti lumpur ya, seperti lumpur atau kotoran atau air comberan yang sangat kotor yang keluar dari perutnya, dan baunya sangat busuk sehingga Fajar berusaha mengeluarkan sebanyak-banyaknya isi perutnya sampai lemas ya. Ketika itu dia pun kumur-kumur dan membersihkan mulutnya sampai berkali-kali sampai dia merasa perutnya enakan, dan dia pun kembali minum di tempat tersebut, lalu duduk sebentar menenangkan dirinya ya. Setelah itu baru dia melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, saat itu dia merasa aneh ya. Jadi ketika dia keluar dari masjid tersebut, dia merasa motornya kembali ringan dan badannya juga terasa lebih enak, dan dia pun melanjutkan perjalanannya lagi dengan lebih nyaman ketika itu, dan tidak ada rasa-rasa merinding atau apapun atau suara-suara anak-anak di sekelilingnya. Sampai karena dia perutnya sudah lapar ya, karena seluruh air dan makanan yang ada di perutnya sudah dia keluarkan. Akhirnya dia mampir ke warung di dekat masjid tersebut. Nah, di situ dia bertemu dengan beberapa orang yang sebagiannya tadi cukup lama mengamati Fajar waktu dia sempat berhenti tadi ya. Nah, di situ orang tersebut bertanya, "Mas, tadi anak-anaknya di mana?" kata orang-orang tadi. Tanya orang tersebut ya. Setelah itu Fajar pun bingung ya, anak-anak yang mana Pak? Akhirnya mereka pun mengobrol. Jadi orang ini melihat, mungkin beberapa orang yang lain juga melihat, Fajar ini naik motor diboncengi banyak anak-anak di belakang motornya, yang padahal tidak ada sama sekali yang membonceng Fajar ketika itu. Dan orang-orang ini merasa aneh karena untuk naik ke bukit seperti itu, naik turun bukit, bobot atau bawaan Fajar ini terlalu banyak, dan sepertinya Fajar sangat susah untuk menaiki perbukitan itu dengan motornya. Nah, akhirnya mereka pun bercerita, Fajar pun bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dia alami hari itu, dan orang ini pun juga memberitahu Fajar
tentang kursi atau dingklik yang tempat dia istirahat tadi ya. Dia mengatakan bahwa mungkin orang-orang anak-anak ini mengikutinya dari tempat tersebut ya, karena tempat tersebut jarang digunakan manusia, digunakan orang. Dan ketika itu Fajar duduk di tempat tersebut, selain tempatnya sepi dan sudah menjelang maghrib ya, kata orang kemungkinan itu. Dan kemungkinan orang yang memberi kode ke dia waktu dia baring di tempat tersebut adalah menyuruh Fajar agar tidak baring-baring di tempat itu ya. Nah, setelah melewati hari tersebut, beberapa hari kemudian Fajar kembali ke Jogja dan melewati jalan yang dia lewati sebelumnya tersebut, tetapi di waktu itu di siang hari ya, dan dia merasa aneh ketika melewati warung di mana dia mampir sebelumnya ya, ketika hujan. Ternyata warung itu tidak ada sama sekali. Dan ketika dia bertanya-tanya dengan beberapa orang di daerah tersebut, mereka juga mengatakan tidak ada warung sama sekali di situ, dan bahkan tidak ada hujan sama sekali ketika Fajar pulang beberapa hari yang lalu. Nah, dari cerita ini Fajar mengambil manfaat ya, mengambil pelajaran. Mulai saat itu, ketika dia melewati ketika dia mau melakukan perjalanan, biasanya dia punya kebiasaan yang lebih bagus ya, jadi berdoa dulu. Dan ketika dia menemukan masjid dan sudah memasuki waktu sholat, biasanya dia mampir dulu ke masjid tersebut ya. Yang jelas cerita ini wallahu a'lam ya, dari kenalan, entah itu kejadiannya seperti apa, apakah benar kejadiannya seperti itu, paling tidak kita bisa mengambil manfaat. Sebelum melakukan perjalanan, lebih baik berdoa ya, berdoa minta perlindungan, karena seperti itu ya ajaran, kalau terutama dalam agama Islam dan agama lainnya biasanya juga seperti itu. Dan di waktu-waktu tertentu, ketika terutama memasuki waktu malam hari dan ada tempat ibadah masjid, lebih baik kita istirahat dulu, sholat dulu, karena waktu antara maghrib dan isya ini cukup dekat. Mungkin itu saja ceritanya, semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.